誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan dari chapter 241. Sekaligus informasi terbaru seputar dunia baku hantam Tokyo Revengers. Bagi kalian yang sudah nonton video kami sebelumnya, Oji-san yakin banget kalian pasti sudah tahu kan apa yang akan kita bahas? Ya, benar sekali. Dalam video ini kami akan membahas secara lengkap mengenai semua sikap yang ditunjukkan oleh Haruchio Sanzu pada chapter 241 beserta semua misteri di dalamnya. So, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang tertarik dengan semua penjelasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para penggemar manga baku hantam ini setelah melihat plot twist yang ada pada chapter 241. Di antaranya adalah, kenapa Sanzu malah tertawa dan loyal kepada Maiki? Padahal di chapter terbaru kemarin sudah jelas Maiki lah orang yang telah merobek mulut dari Haruchio dan menciptakan bekas luka permanen di wajah Haruchio. Sebelum menjawab pertanyaan itu, pertama-tama kami akan jelaskan dulu apa maksud sebenarnya dari semua interaksi yang dilakukan oleh Sanzu, Senju, Maiki, serta Baji yang ada pada chapter terbaru kemarin. Jika kita baca lebih teliti lagi, sebenarnya masih ada plot hole atau kejanggalan yang muncul pada chapter 241, yaitu jeda waktu yang tidak diperlihatkan atau tidak dimunculkan di dalam manganya. Dimulai ketika Senju memberitahu Maiki tentang mainannya yang dirusak oleh Sanzu, sampai dengan momen ketika Maiki merobek mulut dari Haruchio Sanzu. Dari panel ini pun bisa kita lihat bahwa Senju hanya mendengar potongan fragmen dari kejadian yang sebenarnya. Atau sederhananya, Senju hanya mendengar sebagian pembicaraan yang terjadi antara Baji, Sanzu, serta Sano Majiro di halaman belakang rumah. Satu-satunya kalimat yang didengar oleh Senju di momen ini hanyalah teriakan dari Baji, yang saat itu sedang berusaha untuk menghentikan Maiki yang sedang mengamuk. Kesimpulannya, dari chapter 241, kita hanya ditunjukkan sebuah cerita masa lalu dari keempat orang sahabat tersebut melalui satu sudut pandang saja, yaitu dari sudut pandang Kawaragi Senju. Kita pun masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, mengingat ada jeda waktu yang cukup lama. Oji-san sih yakin banget jika alasan Maiki mengamuk sebenarnya tidaklah sesimpel itu. Pasti ada alasan lain serta penjelasan lain yang membuat Maiki sampai mengamuk dan tega melukai sahabatnya sendiri. Namun untuk mengetahui semua cerita versi lengkapnya serta apa alasan sebenarnya Maiki mengamuk, tentu saja kita masih harus menunggu sampai Ken Wakui kembali memunculkan kisah masa lalu itu dari sudut pandang orang yang berbeda, yaitu sudut pandang Haruchio Sanzu serta sudut pandang Sano Manjiro. Ya, kurang lebih sama seperti konflik yang pernah terjadi pada keluarga Shiba, di mana pada awal konflik kita hanya ditunjukkan cerita masa lalu mereka melalui satu sudut pandang saja, yaitu dari sudut pandang Hakai. Padahal kenyataannya di momen itu Hakai berbohong kepada semua orang. Dan kejadian yang sebenarnya baru terungkap ketika Yuzua Shiba dan Taiju Shiba mulai bercerita. Walau terkesan ribet dan membosankan, namun itulah kenyataannya. Saat ini Ken Wakui sedang mempermainkan mental para pembacanya melalui pengulangan cerita mengenai konflik keluarga yang ada pada arc Black Dragons. Nah, jika sudah paham semua penjelasan di atas, sekarang langsung kita coba jawab pertanyaan sebelumnya, yaitu kenapa Sanzu malah loyal kepada Maiki. Pada kesempatan ini, kami pun sudah menyiapkan dua jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Tapi supaya masuk akal, mari kita lupakan Hanma dulu untuk sementara. Pertama, kemungkinan besar Sanzu menyimpan dendam kepada Maiki. Dan kemungkinan besar Sanzu lah orang yang berperan sebagai tokoh jahat di balik semua ini. Jika kalian sudah lihat video Oji-san kemarin, pasti kalian tahu kan alasannya? Intinya, menurut interview dari Ken Wakui Sensei, masih ada musuh lain selain Sano Manjiro yang harus dihadapi oleh Hanagaki Takemichi. Nah, untuk memperkuat statement tersebut, Oji-san pun sudah mempunyai sebuah bukti yang bersumber dari panel manganya langsung. Di mana pada panel ini terlihat sebuah petunjuk sekaligus foreshadowing mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Jika kalian perhatikan baik-baik, pada dinding tembok Takemichi nampak sebuah poster yang bertuliskan Beware the Mad Dog,
yang mempunyai arti awas atau hati-hati dengan Mad Dog. Nah, dalam manga Tokyo Revengers ini, hanya Sanzu-lah satu-satunya orang yang memiliki gelar atau julukan sebagai Mad Dog. Sedangkan di sebelah kanannya terpampang jelas poster dari kendaraan bermotor yang berjumlah 9. Sangat sesuai sekali dengan jumlah member dari Toman yang ada di dalam geng baru milik Takemichi. Menarik banget bukan? Secara tidak langsung semua hal yang ada di panel ini sebenarnya adalah sebuah petunjuk sekaligus sebuah peringatan mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Kesimpulannya, alasan Sanzu masih tetap mengikuti Maiki dan loyal kepada Maiki adalah karena dirinya masih menyimpan dendam kepada Maiki dan masih menunggu waktu yang tepat untuk dapat membalaskan dendamnya tersebut kepada Sano Majiro. Sesuai dengan apa yang sudah pernah Ken Wakui sampaikan sebelumnya, yaitu Maiki bukanlah satu-satunya musuh yang harus dihadapi oleh Hanagaki Takemichi. Kedua, kemungkinan alasan Sanzu tetap loyal kepada Maiki adalah karena dirinya merasa telah ditolong oleh Maiki dan dibebaskan dari semua penderitaannya selama hidup menjadi anak kedua di dalam keluarga Akashi. Jika Oji-san boleh kutip salah satu komentar yang menarik, kira-kira bunyinya seperti ini. Mungkin pas Maiki mengajar Sanzu dan merobek mulutnya, Maiki memberi pesan kepada Sanzu bahwa jangan diam saja jika kamu tidak pernah melakukan kesalahan. Dan jangan diam saja ketika difitnah oleh orang lain. Makanya mulut Sanzu dirobek agar mau bicara. Sebuah statement singkat yang sangat menarik. Menurut kami hanya itulah satu-satunya alasan yang masuk akal. Kenapa Sanzu masih loyal kepada Maiki dan terus mengikuti serta menuruti semua perintah yang diberikan oleh Sano Majiro. Ya, apapun alasan Sanzu, yang jelas dia adalah salah satu karakter yang layak untuk diselamatkan. Karena pada dasarnya Sanzu adalah anak yang baik. Tapi karena tekanan mental dari Akashi Takeomi dan juga Kawaragi Senju yang selalu menyalahkannya ketika mereka masih kecil, karakter Sanzu pun akhirnya berubah 180 derajat, menjadi seorang psikopat dan juga masokis. Oji-san yakin kalian punya jawaban berbeda mengenai ini. Oleh karena itu, jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, pada akhir video ini Oji-san mau ingatkan bahwa spoiler mini untuk chapter 242 akan tayang besok jam 12 malam. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.